Baik, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, anak-anak. Waalaikumsalam. Aduh, selamat pagi. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan pada hari ini, sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pagi hari ini, sebaiknya berdoa dulu yang boleh dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas boleh memimpin doa. Mari teman-teman kita sesuai Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Hari ini apakah ada yang izin atau apakah hadir semua? Hadir. Coba saya presensi dulu ya. Anugerah Budi Nurani, Ima Sistia, Arum Setianingsih, Rina Nur Safitri, Hadir, Bu. dan Rista Utami. Hadir, Bu. Berarti hadir semua ya hari ini. Iya, Bu, hadir semua. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Ibu akan pada minggu lalu kita telah belajar tentang materi gejala sosial. Namun di sini kita akan melanjutkan pada materi masih gejala sosial, namun pada subbab penyimpangan sosial. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat memahami gejala sosial yang ada di masyarakat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Yang ketiga, siswa dapat mendiskusikan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok bersama kelompoknya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menerapkan konsep dasar sosiologi untuk memahami ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Boleh minta tolong Mbak Rista di share screen. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu kompetensi dasar yang akan kita lakukan yaitu itu. Terus kemudian materi selanjutnya, sebelum masuk ke bab materi hari ini, bisa di next Mbak Rista. Nah, sebelum Ibu menjelaskan apa yang kalian dapat sebutkan atau berpendapat tentang gambar tersebut. Apakah ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan. Arum dulu. saya dulu. Ya. Terima kasih, Rista.
Baik, Bu, saya ingin berpendapat mengenai gambar 1 dan 4. Di situ pada gambar 1 merupakan penyimpangan sosial di mana remaja sepertinya sedang melakukan tawuran. Ya, di mana tawuran sendiri itu merupakan salah satu hal yang menyimpang tidak sesuai dengan tata tertib yang ada di masyarakat serta melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan juga dapat merugikan masyarakat sekitar maupun diri sendiri. Di situ mungkin bisa jadi disebabkan karena yang berlaku kurang dapat diterapkan oleh remaja itu sendiri. Kemudian yang keempat itu anak kecil sudah merokok. Menurut saya itu salah satu penyimpangan sosial karena seharusnya anak yang umurnya masih. Apakah ada yang berpendapat lagi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Rista. Ya, jadi saya mau mengomentari gambar yang ketiga, di mana gejala sosial tersebut yaitu terkait dengan lingkungan alam. Lingkungan pemukiman kumuh itu dapat mengakibatkan atau berdampak pada kesehatan masyarakat. Karena tempat tinggal yang tidak layak sehingga dapat berdampak pada kesehatan masyarakat itu sendiri, bisa menjadi penyakit yang menular seperti gatal-gatal, seperti penyakit kulit, dan lain-lain. Terima kasih. Apa ada yang ingin berpendapat lagi? Baik, kalau tidak berarti benar apa yang telah disampaikan oleh Mbak Arum dengan Mbak Rista, bahwasanya perilaku gambar tersebut merupakan suatu gejala sosial di mana perilaku atau tindakan yang terjadi dalam masyarakat itu salah satunya bertentangan dengan nilai dan norma. Nah, next, Mbak Rista. Nah, sebelum masuk materi pada penyimpangan sosial, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gejala sosial. Gejala sosial merupakan suatu fenomena atau suatu masalah sosial yang dimana dipengaruhi dan saling mempengaruhi oleh perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam gejala sosial, faktor yang menyebabkannya itu ada dua, yaitu faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural yaitu di mana manusia tidak dapat menyesuaikan terhadap struktur-struktur yang ada di masyarakat. Sedangkan faktor kultural di mana perilaku individu atau seseorang dalam masyarakat tidak dapat mengikuti atau menyesuaikan budaya atau pola yang terdapat atau berlaku di dalam masyarakat. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis gejala sosial itu? Jenis gejala sosial yang terjadi yaitu seperti ekonomi, budaya, terus lingkungan alam, dan karena pada psikologis. Yang selanjutnya, tentunya dampak dari gejala sosial itu ada dampak positif dan ada dampak negatif. Pada dasarnya, gejala sosial itu disebabkan karena adanya perubahan sosial. Adanya perubahan sosial mengakibatkan itu dampak positif. Bahwasanya seseorang apabila
dapat menerima perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan baik, dengan bijak, maka masyarakat itu sendiri akan mengalami kemajuan atau mengalami progres, sehingga mereka mampu mengikuti perubahan yang ada. Sedangkan dampak negatifnya, seseorang itu akan mengalami cultural shock, keterguncangan budaya atau keterkejutan budaya. Dikarenakan seseorang itu tidak mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat seperti pada sekarang ini. Apabila masyarakat belum mampu atau kurang terhadap pengetahuan teknologi, maka dia akan ketertinggalan. Gitu. Selanjutnya, next. Selanjutnya kita masuk pada materi hari ini, yaitu materi penyimpangan sosial. Apa sih penyimpangan sosial itu? Yaitu semua tindakan atau semua perilaku di mana seseorang itu tidak dapat menerapkan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku seseorang itu selalu bertentangan pada norma dan nilai yang berlaku, sehingga banyak masyarakat yang diakibatkan dari penyimpangan sosial itu merasa dirugikan, merasa resah adanya perilaku penyimpangan. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Jelas, Bu. Baik, next. Pada berikutnya yaitu bentuk-bentuk perilaku menyimpang. Bentuk-bentuk perilaku menyimpang itu ada dua, yang bersifat positif dan bersifat negatif. Nah, perilaku penyimpangan yang bersifat positif yaitu penyimpangan sosial yang di mana perilaku individu tersebut itu terarah dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Namun, seolah-olah itu tindakan orang tersebut dinilai menyimpang, dinilai tidak sesuai dengan hukum yang atau norma yang ada di dalam masyarakat. Kemudian selanjutnya, penyimpangan yang bersifat negatif, yaitu penyimpangan yang jelas sekali perilaku tersebut itu sangat bertentangan, perilaku yang berulang-ulang, perilaku yang diulangi oleh pelakunya kemudian hari, sehingga masyarakat itu merasa sangat dirugikan disebabkan oleh sikap mental yang kurang sehat, di mana seseorang yang mengalami atau memiliki mentalnya yang kurang sehat, maka dia akan berpikir sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Yang kedua yaitu ketidakharmonisan dalam keluarga. Seperti halnya pada keluarga yang agak mengalami masalah, sehingga salah satu dari anggota keluarga tersebut mencari karena mereka itu tidak, misalnya anak itu tidak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga mereka melakukan perilaku menyimpang. Yang ketiga yaitu pelampiasan rasa kecewa, seperti mereka merasa kecewa dari anggota keluarganya atau teman sebayanya, sehingga mereka melakukan perilaku menyimpang seperti kayak balas dendam terhadap temannya, terhadap lawannya, sehingga saling melakukan aksi
yang tidak seharusnya dilakukan. Yang keempat, dorongan kebutuhan ekonomi. Nah, pada pembelajaran pagi hari ini, Ibu akan membentuk kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok tersebut yang beranggotakan 4 orang. Nanti kalian membentuk kelompok kecil yang hasil diskusinya itu nanti disampaikan dan diselesaikan dengan kelompoknya masing-masing terkait apa sistematika apa yang akan dilakukan, yaitu tentang gambar tersebut, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan solusi yang dapat dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Nanti perwakilan dari kalian mempresentasikan hasil kelompoknya. Saya izin berpendapat, Bu, dari kelompok 1. Ya, silakan. Iya, Bu, dari kelompok 1 izin menyampaikan pendapat ya, Bu, mengenai gambar yang ada di PowerPoint tersebut. Jadi, di situ ada 2 gambar di mana ada tawuran antar pelajar, yaitu di mana di situ ada siswa SMA sedang melakukan tawuran, mungkin dengan antar sesama teman atau dengan antar sekolah lain seperti itu, Bu. Menurut saya faktor penyebab dari tawuran tersebut yaitu di mana adanya perbedaan pendapat mungkin, Bu. Jadi ada perbedaan pendapat di mana seperti kita ketahui bahwa masa-masa SMA yaitu di mana masa itu masih labil, jadi Baik, Bu, dari kelompok 1 izin menyampaikan pendapat ya, Bu, tentang gambar yang ada di PowerPoint. Yang gambar pertama menggambarkan ada siswa pelajar SMA yang sedang tawuran. Aksi tersebut tentunya sangat tidak terpuji, di mana seorang pelajar yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut, yang belajar selalu mengedepankan rasional, tidak main hakim sendiri seperti itu, Bu. Kemudian faktor penyebabnya mungkin karena perbedaan pendapat, karena kita ketahui bahwa masa-masa SMA itu masa-masa yang masih labil, jadi terlalu terbawa perasaan sehingga apabila ada siswa yang berkata sesuatu mungkin terbawa perasaan seperti itu. Ada peran dari sekolah yang harus menengahi pertikaian antar pelajar tersebut. Dari kelompok 1 sekian, mungkin ada yang ingin menambahkan. Izin menambahkan dari kelompok 2. Kalau menurut kelompok 2, dari foto yang pertama tentang tawuran antar pelajar, di mana di situ ada 2 sekolah yang saling bertikai dikarenakan ada salah satu di antara 2 sekolah tersebut mengalami ketidaksukaan atau menurut pribadi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka alami.
misalnya ada 1 orang atau 2 orang disakiti ataupun dilukai, baik itu secara perkataan maupun tindakan, satu sekolah bisa satu kelompok bisa jadi ikut melakukan pemberontakan untuk membela temannya. Untuk gambar nomor 2, Baik, kalau begitu ya memang benar apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rina, bahwa pada dasarnya perilaku menyimpang yaitu suatu perilaku yang dimana tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Faktor yang menyebabkan salah satunya yaitu sosialisasi, gagalnya sosialisasi. Memang pada dasarnya kalau sosialisasi tidak dipahami, tidak dilakukan dan diterapkan oleh individu tersebut, maka mereka akan kehilangan atau tidak memiliki pedoman dalam kehidupan, dalam berperilaku dalam masyarakat. Nah, selanjutnya terima kasih atas partisipasi kalian pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Sebelum saya tutup, Ketua kelas mohon memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. mari teman-teman untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar pulang dengan selamat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekian dari saya, semoga bisa bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.